Halo, balik lagi nih di course reading comprehension for SBMPTN test. Ini adalah pembahasan kedua untuk bab ini, untuk reading comprehension for SBMPTN test. Dan yang bakalan aku jelasin ini adalah paragraph structure. Jadi setelah kemarin kita udah bahas tentang reading techniques, kita juga itu kan kita udah tahu nih teknik membacanya, kita udah kenal teknik membacanya. Sekarang kita kenalin dong si paragraf yang mau kita baca ini kayak gimana sih supaya kedepannya lebih gampang buat mahaminnya gitu. Jadi nggak terlalu kebingungan lah ya kalau kalian udah tahu strukturnya ya. Nah, coba deh lihat dulu gambar ini, tapi jangan lapar ya. Nah, gambar burger ini bisa dianalogikan sebagai structure dari sebuah paragraf. Jadi ada layer-layernya nih ya. Nah, jangan khawatir kalau misalkan kalian belum kenal nih, belum familiar sama istilah topic sentence, supporting sentence, concluding sentence. Jangan khawatir, karena ini yang bakal aku jelasin. Makanya setelah pembelajaran ini semoga kalian bisa mengerti ya, semoga kalian bisa paham apa nih topic sentence, supporting sentence, dan kawan-kawannya ini. Oke, jadi aku bisa jelasin dulu kalau sebuah teks itu identiknya tersusun dari 3 lapisan. Kayak burger ini, 3 lapisan. Ini 5 ya, ini tuh tapi supporting sentence 1, 2, 3 ini sama dalam supporting sentence. Jadi ada 3 lapisan. Ada topic sentence, supporting sentence atau bisa disebut juga body, dan ada conclusion atau concluding sentence. Nah, yuk kita bahas dulu ketiganya. Topic sentence ini biasanya kalau di bahasa Indonesia disebutnya gagasan utama, ide pokok. Jadi ini tuh biasanya terdapat di awal paragraf, dan ini merupakan gagasan umum dalam sebuah teks. Nah, biasanya di awal paragraf ini topic sentence lah yang menentukan bakal jadi apa nih nanti paragraf ini selanjutnya. Kalau topic sentence-nya ngebahas tentang A, berarti nanti di supporting sentence-nya juga ngebahas tentang hal yang sama. Gak mungkin misalkan topik sentence-nya ngebahas tentang bencana alam, terus yang keduanya itu nyeritain tentang topik wisata, tempat wisata, destinasi wisata. Gak mungkin kan gitu. Makanya topik sentence ini ya bisa kita bilang introduction-nya dari sebuah paragraf. Jadi kalau kalian mau tahu, kayak aku bilang ya kemarin, mau tahu ini tentang apa sih, baca dulu aja di kalimat awalnya di paragraf pertamanya, karena itu bisa ngejelasin. Nah jadi kalau dari kemarin aku bilang terus baca di kalimat kalimat pertama, paragraf pertama ya, karena di awal paragraf ini topik sentence-nya ini yang bakalan nentuin mau dibahas apa nih paragraf. Jadi kalau kalian mau tahu tentang apa ya, lihat dulu aja di paragraf pertamanya atau kalimat pertamanya ya. Oke. Nah, contoh nih, ini adalah sebuah kayak description text gitu ya tentang Borobudur Temple. Nah, lihat nih tanda bold ini yang aku kasih bold ini. Borobudur Temple is one of historical place in Indonesia. Coba, kenapa bisa di bold ini? Kenapa? Ada yang tahu mungkin? Ya karena ini topik sentence, betul banget. Jadi gini ya, kita misalkan mau ngebahas tentang Borobudur Temple, kita harus selektif milih kalimat awal paragraf kita. Jangan ngebahas maksudnya jangan nulisin hal yang ngaco gitu, hal yang di luar apa yang mau kita jelasin di paragraf keduanya dan paragraf-paragraf selanjutnya. Kalau ini contohnya, di sini kan ngejelasin Borobudur Temple itu historical place. Ini yang di garis bawahi ini historical place-nya. Nah, kalau kita mau bikin kalimat yang padu, yang nyambung, yang gak ngaco, kita harus jelasin historical dari segi apanya sih. Kita harus mengeksplorasi lebih jauh historicalnya ini tentang apa. Nah, kalau di sini kita lihat dijelasin historicalnya itu karena ini kayak peninggalan abad ke-9 dan
candi di Magelang gitu. Dan ini juga historical karena di list atau dimasukin ke dalam World Heritage Site oleh UNESCO. Nah, ini juga di desainnya ini sama orang-orang Buddha zaman dulu gitu, dan ngejelasin konsepnya itu dulu kayak gimana. Nah, kalau ini make sense karena di paragraf di kalimat pertama ini ngejelasin historical, jadi nggak apa-apa dong ngejelasin. Jadi gimana ya, ini tuh harus mengeksplor yang selanjutnya apa. Jadi untuk topik centernya nih, garis bawahi dulu, ini kita bakal ngebahas tentang historical place. Nah, ini aku jelasin lebih jauh lagi. Body itu merupakan penjelasan dari apa yang ditulisin di topik sentence. Jadi kalau di topik sentence kayak aku bilang tadi, kamu mention A, jelasin A itu apa, bagaimana dengan A-nya itu, maksudnya gimana. Itu penjelasan kamu, tempat kamu, space kamu untuk mengeksplor apa yang udah kamu jelasin di topik sentence. Nah, ini kayak aku bilang tadi, kenapa ini disebut historical? Karena ini peninggalan abad ke-9, ini dimasukin ke World Heritage Site oleh UNESCO, makanya ini disebut historical. Jadi ini nyambung ya. Nah, udah paham kan sekilas? Jadi sebentar, kalau kamu mau bahas tentang rumah kamu nih, kamu ngejelasin apanya dulu, karena rumah itu luas, apa yang mau kamu fokusin. Misalkan kamu mau lebih fokus ke rumah aku ini dibuatnya dengan konsep minimalis atau dengan konsep apa. Nah, jelasin minimalisnya itu kayak gimana, misalkan karena warnanya itu cuma black and white, atau karena sederhana gitu, nggak banyak ukiran, nggak kayak gimana. Nah, itu kamu bisa jelasin, bisa explore di topik centersnya ini. Jadi paham kan? Jadi ketika kamu nulisin topik centers tentang historical place nih di sini, ini adalah janji kamu kepada pembaca untuk ngasih tahu apa yang dimaksud historical di sini. Kalau kamu di sininya nggak ngejelasin kenapa bisa dibilang historical, atau kamu di sininya malah jelasin ini tuh tempatnya ramai terus, banyak yang jualan di sini. Nah, historicalnya di mana? Sisi historicalnya di mana? Pembaca kamu bakalan apa nih, bohong katanya. Ngejelasinnya historical tapi di sininya kok nggak ada gitu. Nah, sekilas itu ya tentang topik sentence. Oke. Next ada concluding sentence atau bisa disebut juga conclusion. Kalau ini kesimpulan dari ide yang telah kamu jabarkan. Jadi kamu tadi kan udah bilang Borobudur ini historical place. Nah, dari situ kamu bisa narik kesimpulan apa nih? Apakah tempat ini menarik untuk dikunjungi? Dan ya yang kayak gitu ya. Dan ini juga bisa sebagai tempat penulis menyisipkan ide atau pendapat pribadinya terhadap topik yang dibahas. Nah, lihat nih. Ini merupakan concluding sentence-nya. Jadi, dari sini si penulis pengen ngejelasin kalau aspek-aspek ini tuh keren. Padahal sebelumnya nggak dijelasin kan. Ini biasanya nih concluding sentence itu pasti ada opini pribadi. Opini pribadi itu bisa ditandai dengan kata sifat yang muncul. Kata sifat itu kayak awesome, good, handsome. Misalkan kita mau ngejelasin tentang spesifik atau badan si orang ini, rambutnya panjang, terus matanya belok gitu ya. Nah, itu fakta. Tapi di conclusion sentence-nya atau concluding sentence-nya kalian bisa jelasin, nah dia itu orang yang cantik gitu. Cantik itu kan kata sifat, itu masuk ke pendapat pribadi. Sama kayak ini, setelah kita ngejelasin ini kan fakta ya, ini fakta. Kita bisa naruh opini kita, awesome, favorite tourist destination, soalnya ini historical place Indonesia. Balik lagi ke sini. Jadi di concluding sentence ini kita bisa explore pendapat apa atau apa yang mau kita tanggepin dari topik ini. Misalkan kalau ngebahas hal lain lagi ya, tentang rokok nih, kasih dulu, paparkan fakta-fakta tentang rokok itu kayak gimana, dan di akhir kan bisa taruh kayak opini kalian. Jadi sebenarnya menurut
si penulis rokok ini berbahaya or not gitu, dan jelasin kenapa bahayanya menyangkut dari topik yang di atasnya. Nah gitu ya. Jadi ketika di sini kamu bilang historical place, kamu paparin fakta kan, kenapa disebut historical, terus pendapat kamu tentang Borobudur ini gimana? Nah, pendapat si penulis kalau di sini nih, katanya awesome, ini tempatnya itu tempat yang mengagumkan gitu, dan ngebikin si Borobudur ini jadi favorit tourist destination di Indonesia karena ini historical place itu. Oke, segitu dulu deh kayaknya dari aku. Jadi paham ya, ada tiga layer dalam setiap paragraf itu, kayak burger tadi, topic sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Supporting sentence itu penjelasan dari topic sentence, dan di akhir nih kayak yang aku bilang, concluding sentence itu bisa berupa opini kamu, tanggapan kamu. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Dan untuk selanjutnya udah kita mulai lebih ngebahas tipe-tipe soal yang ada di SBMPTN. Makanya jangan ketinggalan dan jangan lupa pahamin dulu 2 topik yang udah aku kasih ini buat lanjut ke tahap selanjutnya. Karena kalau ininya nggak bisa, ininya masih blank, it's hard for you gitu ya untuk paham apa yang bakalan aku omongin selanjutnya. Okay, see you.